Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alifiri Fajar Fadilah. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perspektif gender dalam historiografi Indonesia, pentingnya penulisan sejarah androgynus, karya Ibu Siti Fatimah. Dalam video kali ini akan ada 3 bahasan utama, yakni keterabaian penulisan sejarah perempuan dalam historiografi Indonesia, kemudian historiografi androsentris, dan yang terakhir adalah tema-tema dalam penulisan sejarah perempuan. Selama ini, penulisan sejarah di Indonesia ini masih dibangun dalam kacamata laki-laki semata. Meskipun terkadang perempuan masuk dalam penulisan sejarah, akan tetapi peran serta kontribusinya masih sangat minim dan terbatas, dan hanya dianggap sebagai pelengkap dalam penulisan sejarah. Artinya, penulisan sejarah di Indonesia ini masih sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya patriarkis yang hanya memihak kepentingan kaum laki-laki. Hal ini bisa kita lihat dalam periodisasi penulisan sejarah revolusi di Indonesia. Kaum perempuan ini paling banter hanya diungkapkan kontribusi atau perannya dalam dapur umum saja. Meskipun ada beberapa tulisan yang mengungkapkan mengenai laskar-laskar perempuan, akan tetapi posisi mereka ini hanya sebagai bunga-bunga sejarah saja, atau dalam arti lain mereka ini hanya peran tambahan dalam penulisan sejarah. Sebab budaya patriarkis menganggap bahwa hal-hal tersebut bukanlah hal yang semestinya dilakukan oleh perempuan. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yakni keterabaian penulisan sejarah dalam historiografi Indonesia. Kajian tentang sejarah Indonesia dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, khususnya gender, masih dapat dikatakan langka di Indonesia. Umumnya, studi-studi mengenai perempuan ini masih sangat terbatas dan didominasi dengan tema-tema pemberdayaan perempuan atau gender mainstreaming, dan bukannya woman history. Sementara penulisan sejarah di Indonesia ini masih terdapat bias gender, yang artinya hampir keseluruhan peristiwa yang diungkapkan dalam sejarah Indonesia ini masih mengangkat kaum pria sebagai aktor utamanya. Penulisan sejarah perempuan di dunia ini mulai berkembang pesat sejak akhir abad ke-20, tepatnya sejak tahun 1970-an. Di luar negeri, khususnya di Eropa dan Amerika, sejarah perempuan ini telah menjadi disiplin tersendiri. Di Indonesia, penulisan sejarah perempuan ini bahkan baru dikenal sejak akhir abad lalu dan baru mendapatkan tempat di awal abad saat ini. Di sisi lain, penulisan sejarah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri ini masih sangat sulit ditemukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penulisan sejarah perempuan di Indonesia ini terabaikan dan tergolong lambat perkembangannya dibandingkan dengan sejarah sosial lainnya. Yang pertama adalah paradigma yang keliru tentang sejarah perempuan. Banyak pendapat beranggapan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan adalah segala sesuatu yang domestik. Sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keilmuan dan dunia publik identik dengan pria. Faktor yang kedua adalah metodologi. Adanya kekeliruan tentang dunia perempuan ini berpengaruh terhadap faktor-faktor lainnya. Salah satunya adalah urusan metodologi dan sumber. Sebab perempuan ini dianggap hanya berkaitan dengan dunia-dunia yang privat dan domestik. Sedangkan sebagian besar sumber sejarah di Indonesia ini bersifat publik yang didominasi oleh dunia pria. Maka perempuan ini luput dan terabaikan dalam penulisan sejarah. Adanya kesulitan menemukan sumber-sumber sejarah tentang masa lampau yang berhubungan dengan perempuan sebagai aktor sejarah merupakan salah satu penyebab sulitnya penggarapan sejarah perempuan. Jika dibandingkan dengan disiplin ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, maka perkembangan ilmu terhadap studi perempuan ini jauh lebih maju daripada sejarah perempuan. Hal ini dapat dipahami karena studi sejarah berurusan dengan masa lampau. Pokok persoalan atau subject matter studi sejarah berbeda dengan pokok persoalan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu contohnya adalah tipe eksplanasi yang dimiliki oleh sejarah itu sendiri. Eksplanasi sejarah berkaitan erat dengan hukum kausalitas dan ilmu sejarah itu sendiri. Hukum kausalitas tidak hanya merupakan karakteristik dari ilmu sejarah itu sendiri, tapi juga merupakan suatu karakteristik bagaimana sesungguhnya membangun fakta sejarah pada masa lampau. Eksplanasi kausalitas dalam ilmu sejarah memperlihatkan dua karakteristik penting. Pertama, kapan fakta dijelaskan dan dalam tempat tersendiri. Dan kedua, sejarawan harus mampu menempatkan dua fakta yang saling berhubungan. Anggapan misalnya sumber-sumber tentang perempuan yang akan menjelaskan fakta sejarah merupakan salah satu kendala lambatnya berkembangnya sejarah perempuan di Indonesia. Anggapan demikian sebetulnya bisa diatasi dengan berbagai pendekatan dan metode. Di Amerika dan Eropa banyak cara yang sudah dilakukan sejarawan untuk mengkaji sejarah perempuan. Dalam persoalan metode misalnya,
Kelangkaan sumber tertulis dibantu dengan memperdalam atau mempertajam sumber lisan atau oral history. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakni historiografi androcentris. Sejak tahun 1997, sudah lebih dari 1.700 buku sejarah diterbitkan di Indonesia. Dari sekian banyak buku tersebut, hanya 2% saja yang membahas dan menyinggung tentang perempuan, termasuk penulisan sejarah revolusi atau perjuangan kemerdekaan. Hampir semua buku ini tidak sampai 1% menempatkan perempuan dalam proses sejarah revolusi tersebut. Dari jumlah tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan yang signifikan dalam penulisan sejarah Indonesia sampai hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa historiografi Indonesia sangat bersifat androsentris, yaitu penulisan sejarah yang masih berpusat kepada kepentingan laki-laki. Mengenai penulisan sejarah yang masih bersifat androsentris tersebut, kemudian menyebabkan ada beberapa sejarawan yang kemudian mengkritik terhadap hal tersebut. Salah satunya adalah Bambang Purwanto yang mengkritik tulisan dari Abdurrahman Suryamirharjo yang menulis tentang perkembangan sosial di kota Yogyakarta. Bambang mengkritik tulisan tersebut karena tulisan tersebut mengungkapkan seolah-olah kota Yogyakarta ini hanya dilakoni oleh kaum laki-laki saja dan menyampaikan peran serta kontribusi dari kaum perempuan. Bambang mengungkapkan bahwa penulis lupa bahwa sebenarnya kota Yogyakarta adalah tempat berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Selain itu, Bambang juga mengkritik tulisan dari Siti Suratman yang menulis kehidupan keraton Surakarta pada tahun 1830 hingga 1939. Kemudian Bambang juga mengkritik tulisan dari Juliati Suroyo tentang tenaga kerja pada masa tanam paksa di Kedung. Ketiga penulis tersebut, yakni Juliati Suroyo, Dersit Suratman, dan Abdurrahman Suryamirharjo, dapat dikatakan sangat konsisten dengan penulisan sejarah yang bersifat androsentris. Ketiga tulisan tersebut merupakan secuil kecil dari contoh penulisan sejarah yang berperspektif laki-laki. Ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh sejarawan asing yang Indonesianistis. Oleh sebab itu, karya-karya sejarah revolusi diakui oleh Robert Craib dan Anton Lukas bahwa sejarah-sejarah tersebut memiliki ketimpangan dan juga bias gender. Nah, jika dilakukan penelitian tentang tulisan-tulisan atau karya-karya sejarah Indonesia, baik dalam bentuk buku, skripsi, disertasi, dan lain sebagainya, yang dilakukan baik secara individu ataupun kelompok, nantinya kita akan mengetahui atau dapat dibuktikan bahwa ternyata penulisan sejarah di Indonesia ini masih bersifat androsentris. Namun, sebagaimana yang sudah disinggung pada bagian terdahulu, dengan perkembangan metodologi baru, penulisan sejarah yang bersifat androsentris ini akan mulai dipertanyakan dan ditinggalkan, meskipun hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup lama. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yakni tema-tema dalam penulisan sejarah perempuan. Jika sebuah paradigma tentang sejarah baru atau new history telah terbangun, tidak sulit untuk menulis sejarah yang berkeadilan gender. Sama seperti sejarah dari kalangan bawah, sejarah perempuan memberikan perspektif baru tentang masa lampau, yang sampai sekarang konsekuensinya masih belum terfikirkan. Berangkat dari beberapa pendekatan baru yang ditawarkan, banyak sekali tema-tema yang bisa diangkat dalam penulisan sejarah perempuan. Dalam hal ini, Ibu Siti Fatimah coba untuk mengkategorikan sejarah perempuan ini ke dalam 3 tema besar. Yang pertama adalah peran perempuan dalam berbagai struktur kelembagaan dan organisasi. Kemudian yang kedua adalah perempuan di dalam berbagai event-event tertentu di dalam proses historis. Kemudian yang ketiga adalah life history dari perempuan itu sendiri. Pada kategori pertama dapat ditekankan pada peran dan status perempuan dalam organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga tertentu. Misalnya pada masa pergerakan seperti Putri Merdeka, Asia, Persatuan Istri Sedar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tema yang kedua yang berhubungan dengan event-event tertentu dalam proses historis, salah satu contohnya adalah Kongres Perempuan pertama pada masa pergerakan yang terjadi di Yogyakarta. Yang terakhir ini tema dalam bentuk life history. Kita dapat mengkaji pengalaman perempuan dalam berbagai bentuk, bisa saja dalam bentuk biografi ataupun poskografi perempuan tersebut, atau pengalaman-pengalaman lain yang dilakukan oleh perempuan. Misalnya seorang pedagang perempuan ataupun seorang tukang jamu. Sejalan dengan tema-tema yang dikategorikan di atas, Gerda Lerner ini menyatakan bahwa ada 3 tahapan dalam penulisan sejarah perempuan. Yang pertama adalah compensatory history yang mempertanyakan apa dan bagaimana peran dari perempuan. Kemudian yang kedua adalah contribution history, yaitu apa yang disumbangkan perempuan dalam event-event tertentu. Kemudian yang ketiga adalah movement history. Contoh-contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari topik-topik sejarah perempuan yang bisa diangkat dan diteliti.
Apa yang diinfokan di atas juga merupakan harga mati, sebab banyak sekali yang mungkin bisa kita diskusikan dalam penulisan sejarah perempuan tersebut. Dari karya ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan, yakni ternyata dari ratusan jumlah karya sejarah di Indonesia, ini ternyata historiografi Indonesia ini masih terdapat distorsi. Salah satu contohnya adalah ketika Kongres Sejarah Nasional 1 di Yogyakarta pada 1957 diputuskan untuk mengkritisi penulisan sejarah yang Neerlandosentris untuk dapat menjadi Indonesia sentris. Namun ternyata historiografi Indonesia ini masih mendapat banyak tantangan karena ilmu sejarah ini sudah semakin matang dan selalu berdialog dengan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu di antaranya adalah bahwa telah terjadi suatu kesalahan yang serius dalam proses sejarah Indonesia selama ini, terutama dalam ketidakadilan sejarah yang berperspektif laki-laki dan perempuan. Dini sejarah mulai dibangunkan bahwa ternyata yang memberi sejarah di masa lampau bukanlah hanya laki-laki semata. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai perspektif gender dalam historiografi Indonesia, karya dari Ibu Siti Fatimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. See you.